Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Purnomo. NIM saya adalah 51916110015. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang yang ada di e-learning. Yang pertama tentang 6 kebijakan Presiden Joko Widodo tentang mengenai masalah ketimpangan dan masalah kemiskinan. Yang pertama adalah bantuan kesejahteraan sosial. Bantuan ini meliputi pemberian kartu seperti PKH, Kartu Indonesia Sejahtera, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah bimbingan dan pembinaan terhadap kaum muda untuk selalu berinovasi, berkreasi, dan berkreatif untuk berwirausaha. Yang ketiga adalah melalui bantuan UMKM, di mana bantuan ini adalah bantuan yang disebarkan kepada masyarakat umum untuk mengembangkan sebuah usaha kecil-kecilan. Yang keempat adalah melalui zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf ini adalah salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang kelima adalah pengadaan rumah susun, yang mana memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal dengan jaminan kepastian jaminan hukum. Yang keenam adalah memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis khususnya, dan memberikan perlindungan kepada kaum usia tua atau yang disebut dengan kaum jompo. Yang kedua adalah ketika saya menjadi staf Menteri Keuangan Republik Indonesia dan tiba-tiba RI mengalami kebangkrutan, yang saya lakukan adalah yang pertama, memberikan dorongan kepada masyarakat untuk selalu optimis akan mengembangkan sebuah UMKM yang akan dijalannya. UMKM ini sendiri akan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah aktor yang berperan dalam peningkatan hutang luar negeri. Yang pertama adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ini adalah salah satu upaya meminimalisir tentang keadaan bagaimana keuangan Indonesia, apakah Indonesia adalah akan mengalami kebangkrutan atau yang lainnya. Yang kedua adalah Menteri PPN atau Perencanaan Pembangunan Nasional. Menteri ini adalah yang bertugas sebagai bagaimana mengatasi keadaan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah ketika Indonesia akan membangun sebuah infrastruktur yang akan dijalani, maka perencanaan pembangunan nasional ini adalah untuk bagaimana sih Indonesia itu agar mewujudkan infrastruktur yang tak kalah saing dengan negara yang lain, yang salah satunya adalah kerjasama tentang infrastruktur, seperti kerjasama pengadaan proyek jalan tol, kemudian proyek gedung-gedung bertingkat, kemudian pengadaan bandara dan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah upaya pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM di daerah masing-masing. Contohnya, saya berasal dari Boyolali. Yang dilakukan oleh daerah saya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan produk-produk unggulan yang ada di daerah kami. Salah satunya adalah susu. Susu yang terkenal adalah susu yang dari Boyolali, di mana susu ini adalah susu murni yang langsung dari produk hewani seperti sapi, di mana sapi ini adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh kaum masyarakat Boyolali. Dengan produk susu ini, kami di daerah Boyolali selalu mengembangkan produk yang unggulan seperti stik susu, kemudian
tahu susu, dan yang lainnya. Jadi susu di sini adalah produk unggulan dari Boyolali yang sudah menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia ataupun di mancanegara untuk memberikan kualitas dan produk-produk yang terbaru dari wilayah Boyolali. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.